Ada yang menarik di sini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikucilkan oleh partai-partai besar. Pertanyaannya kenapa? Saya menduga keras, ini analisis saya, bahwa secara faktual harus diakui PDIP selama ini, khususnya menjelang Pilpres atau pemilu tahun 2024, overconfidence, terlalu percaya diri, berlebihan, sehingga tidak mau merangkul partai-partai yang di bawahnya. Harga terlalu tinggi yang dibayar oleh PDIP ini membuat partai-partai lain juga enggan untuk bergandengan tangan dengan PDIP. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 3 April 2023. Sahabat Indonesia, buntut dari gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 masih berlanjut. Saya menduga malah merembet masuk ke wilayah politik. Ini pengamatan saya, karena secara tidak terduga partai-partai politik yang bermain-main menyuarakan penolakan timnas Israel untuk datang ke Indonesia, mereka gagal total. Gagal menggolkan bola ke gawang lawan, justru mereka kebobolan banyak. Ini yang terjadi. Nah, dampak lain dari batalnya Piala Dunia U20 di Jakarta, di berbagai tempat yang lain adalah kemarin saya melihat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional PAN yang diketuai oleh Pak Zulkifli Hasan mengadakan silaturahmi atau pertemuan lah. Pertemuan ini dihadiri oleh pimpinan partai dari KIB, PAN, Golkar, P3, dan pimpinan partai dari KIR, Koalisi Indonesia Raya, Gerindra dan PKB. PDIP konon diundang, tapi Ibu Megawati tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya. Yang agak menyentak, Partai Nasdem tidak diundang. Mungkin mereka menganggap Partai Nasdem sudah tidak dalam satu perahu lagi dengan koalisi pemerintahan Jokowi. Kita tahu sebabnya kenapa. Dan tentu saja hadir pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo sebagai tamu kehormatan. Dan di situ Pak Presiden seperti biasa mencairkan suasana dengan curhat tentang pusingnya mengurus sepak bola. Dalam pertemuan tersebut ada yang menarik. Yang menariknya adalah wacana yang digulirkan oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bahwa ada kemungkinan terbentuk koalisi besar tanpa PDIP. Nah, ini yang terjadi. Koalisi besar itu terdiri dari Golkar, PAN, P3, Gerindra, dan PKB. Dan kelihatannya Pak Jokowi pun nyaman-nyaman saja, bahagia-bahagia saja, meskipun beliau tidak ikut campur, karena itu adalah ranah atau domain dari pimpinan partai. Ada yang menarik di sini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikucilkan oleh partai-partai besar. Pertanyaannya kenapa? Saya menduga keras, ini analisis saya, bahwa secara faktual harus diakui PDIP selama ini, khususnya menjelang Pilpres atau pemilu tahun 2024, overconfidence, terlalu percaya diri, berlebihan, sehingga tidak mau merangkul partai-partai yang di bawahnya. Harga terlalu tinggi yang dibayar oleh PDIP ini membuat partai-partai lain juga enggan untuk bergandengan tangan dengan PDIP. Meskipun kita tahu kepercayaan diri PDIP ini masuk akal karena dia satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presidennya sendiri. Tapi dalam sejarah pemilu di Indonesia tidak pernah ada
partai itu bisa memenangkan calon presidennya secara tunggal, pasti dengan koalisi. Nah, pada saat PDIP overconfidence, terlalu percaya diri, dan sekarang ada aroma atau nuansa elektabilitas elektoral dari PDIP agak merosot karena efek pembatalan Piala Dunia U20, makanya menurut saya ini kesempatan atau momentum emas partai-partai yang selama ini agak termarginalkan oleh PDIP menggabungkan diri. Ini menarik. Dan saya mempunyai perkiraan atau prediksi koalisi besar ini tidak akan terjadi tanpa blessing dari seorang Presiden Jokowi. Karena saya tetap mempunyai keyakinan kuat faktor Jokowi ini atau Jokowi efek, Jokowi faktor ini sangat dominan atau sangat signifikan menjadi penentu siapa capres dan cawapres tahun 2024. Jadi sahabat Indonesia, ini analisis saya. Mengapa akhirnya PDIP terkucil? Beberapa hari yang lalu ada pertemuan konon Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani dengan Presiden Jokowi. Tidak tahu membahas masalah apa, tapi kalau kita mengacu pada statement dari Presiden Jokowi dan dari PDIP, memang terlihat saat ini PDIP dengan Presiden Jokowi tidak searah khususnya dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. PDIP ke kiri, Presiden Jokowi ke kanan. Kelihatan tidak selaras. Apakah ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dengan PDIP tidak selaras lagi? Saya tidak tahu. Mudah-mudahan tidak. Ini harapan saya. Jadi menurut saya sekarang PDIP harus introspeksi diri. Mengapa dikucilkan? Kuncinya hanya satu, jangan terlalu percaya diri. Partai punya hak mencalonkan presiden maupun wakil presiden. Itu keniscayaan dalam konstitusi kita. Saya mengakui. Tapi partai juga harus mengakui yang bisa memenangkan calonnya menjadi presiden yang benar, itu bukan dari kekuatan partai semata. Justru dominan dari kekuatan rakyat. Dan ini tercermin pada Pilpres tahun 2014-2019. Jadi, saya menyarankan PDIP tidak terlalu overconfidence. Tidak terlalu berlebihan memasang tarif yang tinggi menurut saya. Mohon maaf kalau saya salah, tapi itu yang saya lihat. Yang berikutnya adalah PDIP mohon maaf terlalu lambat dalam menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden untuk 2024. Sehingga ini menjadi gelombang ketidakpastian yang berlarut-larut. Apalagi sekarang dihantam oleh kekecewaan publik terkait dengan batalnya Piala Dunia U20 di Indonesia. PDIP seharusnya tahu bahwa kesuksesan penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia itu menjadi kredit yang sangat tinggi bagi Presiden Jokowi. Itu yang ingin diwariskan oleh Presiden Jokowi pada Indonesia dan itu dibatalkan salah satunya oleh PDIP, meskipun yang utama itu adalah kelompok-kelompok Islam radikal termasuk PKS. Jadi kembali pada PDIP yang dikucilkan. PDIP harus belajar dari sejarah. Pemilu tahun 1999 PDIP menjadi pemenang pemilu. Tapi apa yang terjadi? PDIP tidak mendapatkan jabatan prestisius apapun. Ketua MPR-nya Amin Rais, presidennya Abdurrahman Wahid, dan hanya mendapatkan jabatan wakil presiden. Padahal PDIP adalah partai pemenang pemilu. Kesalahan strategi ini mudah-mudahan menjadi bahan pembelajaran yang terbaik buat teman-teman saya di PDIP untuk belajar menghitung strategi. Jangan sampai PDIP dikucilkan oleh partai besar. Kalau PDIP terkucilkan,
ini sangat merugikan PDIP. Karena kekuatan koalisi besar, kalau pasti terbentuk ada Gerindra di situ, ada Golkar di situ, dan ada 3 partai yang lain, itu luar biasa besar kekuatannya. Saya melihat koalisi besar ini juga mendapatkan blessing dari Presiden Jokowi. Jadi mohon hati-hati ke PDIP. Jangan sampai kesalahan tahun 1999 itu terulang kembali. Dan PDIP juga harus menertibkan wakil-wakilnya di DPR yang sekarang mendapatkan sentimen negatif dari warga masyarakat. Ada loh anggota Komisi 3 yang setiap hari video-videonya muncul di TikTok. Video lama, bahkan ada video saya yang berapa tahun yang lalu pun dimunculkan lagi oleh netizen. Ini ada indikasi kuat loh bahwa ada wakil dari PDIP di parlemen yang sangat tidak disukai masyarakat. Dan ini bisa berdampak kepada partai. Jadi mohon kepada Ketua Umum PDIP, Ketua DPP PDIP, dan Sekjen PDIP, sekali lagi jangan overconfidence. Nanti akan menyesal. Dan satu hal lagi, mohon segera PDIP menentukan sikap untuk siapa yang dicalonkan oleh PDIP untuk tahun 2024 nanti, karena sampai sekarang rakyat sudah lelah untuk menunggu. Januari batal, Maret batal, katanya bulan Juni, dan sebelum bulan Juni PDIP dan keluarga besarnya dihantam badai Piala Dunia U20. Ini menurut saya kesalahan strategi dari PDIP. Euforia, nostalgia, kehebatan seorang Soekarno itu memang harus kita akui, beliau bapak bangsa. Tapi penempatannya harus tepat, karena belum tentu generasi saya ini sama dengan generasi milenial dalam memandang sosok Soekarno. Belum tentu juga pandangan terhadap Soekarno oleh elit-elit PDIP sama dengan pandangan masyarakat terhadap Soekarno. Apalagi generasi muda, generasi milenial. Mereka hanya melihat sosok Soekarno sebagai bapak bangsa dan proklamator, tidak lebih dari itu. Jadi romantisme, kehebatan Soekarno ini terus perlu kita lestarikan, tapi harus ditempatkan pada tempat yang proporsional, tempat. Jangan sampai ini justru menjadi kontraproduktif buat sosok sehebat Bung Karno, bapak bangsa kita, maupun terhadap PDIP. Jadi itu saja yang ingin saya sarankan kepada PDIP, bahwa fenomena akan terbentuknya koalisi besar ini harus diwaspadai. Karena kalau ini benar-benar terbentuk, ini bisa jadi akan sangat merugikan PDIP, dan PDIP akan termarginalkan oleh kekuatan politik di Indonesia. Meskipun PDIP sekarang jadi pemenang pemilu, PDIP harus belajar dari pengalaman yang lalu, khususnya gagalnya Ibu Megawati jadi presiden tahun 99. Jadi jangan sampai kita melakukan strategi yang salah dan diulang kembali sekarang. Kuncinya hanya satu, jadilah sosok, figur orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat termasuk partai yang rendah hati, bukan terlalu tinggi hati dan terlalu percaya diri yang terlalu berlebihan. Itu saran saya. Karena semua yang serba terlalu itu tidak disukai rakyat. Rakyat itu perlu yang biasa-biasa saja. Dan rakyat Indonesia suka dengan orang yang rendah hati. Rakyat Indonesia tidak suka dengan orang yang sombong, yang narsis, yang sok merasa hebat, sok merasa pintar, sok merasa besar. Itu tidak disukai oleh rakyat Indonesia. Itu kenyataan. Kita nggak boleh memungkiri. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskandar.